Beliau adalah seorang konglomerat sukses dari tanah Sumatera. Pernah bekerja di perusahaan bonafit luar negeri dengan gaji fantastis, yaitu 100 juta per bulan, tapi ternyata pernah ditolak 25 perusahaan Indonesia. Beliau juga merupakan seorang pengusaha yang menginspirasi banyak pasang mata dan akhirnya terjun ke dunia politik untuk mengabdi pada negeri dan kini menjadi seorang menteri. Namun sebelumnya sempat menjadi cawapres tapi belum berhasil. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasinya untuk channelku ini. Aku hitung nih guys. 1, 2, 3, 4, 5. Gas subscribe. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno lahir pada tanggal 28 Juni 1969 di Kota Rumbai, Provinsi Riau. Ia merupakan anak kedua dari Razif Halik Uno dan Mien Rachmini Uno dan mempunyai seorang kakak bernama Indra Cahya Uno. Razif Halik Uno, ayah dari Sandiaga Uno ini, adalah warga negara Indonesia berdarah Gorontalo. Sedangkan sang ibu, Min Rachmini Uno, berdarah Indramayu, Jawa. Nah, Sandiaga Uno kecil terlahir dari keluarga akademis dan sudah mempunyai jiwa pengusaha dari keluarganya. Ayahnya merupakan seorang pegawai swasta di perusahaan minyak Caltek di Rumbai, Pekanbaru, dan setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga ini kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Dan pada tahun 2000, beliau mendirikan Yayasan Mien Razif Uno karena keprihatinan beliau terhadap ancaman putus sekolah setelah krisis moneter pada tahun 99. Sedangkan sang ibu Sandiaga Uno sendiri adalah seorang tokoh Indonesia di bidang pendidikan dan merupakan pakar di bidang etiket. Dan pada tahun 2021 kemarin, beliau menerima gelar doktor kehormatan yaitu honoris causa bidang kewirausahaan dari Universitas Pendidikan Indonesia karena telah menghasilkan lebih dari 400 wirausahawan baru yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pindah ke Jakarta, Sandiaga memulai pendidikannya di TK dan SD Perkumpulan Sekolah Kristen Jakarta, Bulungan, Jakarta Selatan, kemudian ke SMP Negeri 12 Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik, yaitu Pungudi Luhur, Jakarta Selatan. Tapi FYI ya guys, sebenarnya Pak Sandi itu Islam, bukan selain Islam, bukan agamanya, bukan agama Kristen maupun Katolik guys. Oke. Setelah itu, melanjutkan pendidikan tingginya ke Wichita State University di Kansas, Amerika, dan lulus dengan predikat cum laude. Nah, selepas lulus dari Wichita State University itu, ia sempat bekerja nih di Bank Suma milik William Suryajaya. Nah, karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan tersebut, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Dan lagi guys, ia berhasil menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK berapa coba? Yaitu dengan nilai sempurna guys, dengan 4.00, sangat sempurna sekali. 2 kali loh beliau meraih cum laude. Dengan nilai terbaik, mengantarkan Sandiaga bekerja di salah satu perusahaan bonafit. Pada tahun 93, ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sea Power Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 95, ia kemudian pindah nih ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Researches dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Researches.
Gajinya ketika itu sebesar $8.000 guys per bulan atau sekitar seratusan juta pada saat itu. Bayangkan betapa kayanya beliau pada saat itu guys. Pada tahun masih tahun 90-an gitu. Namun seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 97 mengakibatkan perusahaannya juga terkena imbasnya. Perusahaannya kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK. Dan termasuk pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Sandiaga Uno memilih untuk kembali ke tanah air dan memulai usaha baru. Meskipun statusnya ketika itu sebagai pengangguran. Langkah pertama yang dilakukannya ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lamaran pekerjaannya bahkan pernah ditolak 25 guys, 25 perusahaan. Padahal sebelumnya kita ketahui bersama bahwasanya beliau itu pernah bekerja di perusahaan elit. Tapi di Indonesia beliau ditolak mentah-mentah. Tapi pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindset-nya dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Berbekal pengalaman yang dimilikinya, ia coba pergunakan dengan mencoba membuat perusahaan bernama PT Rek Capital Advisor pada tahun 97 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Roslani. Namun tidak semuanya yang diharapkan selalu berjalan mulus guys. Banyak calon klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian setelah perusahaan tersebut didirikan, ada perusahaan nih yang akhirnya menggunakan jasanya. Dan setahun kemudian, tepatnya pada tahun 98, ia bersama Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Berbekal dengan jaringan yang baik dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga Uno ini kemudian akhirnya sukses guys. Perusahaan investasinya ini bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Sistem perusahaannya sendiri ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik, kemudian perusahaan tersebut dijual kembali tentu dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu perusahaan yang pernah ia akuisisi adalah Bank BTPN. Dan saat ini ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tower Bersama Infrastruktur Group, PT Adora Energy, serta di PT Rek Capital Advisor. Hanya ini, majalah Forbes memasukkan namanya ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 400 juta US dollar dan berada di peringkat 29 pada tahun 2013. Dan beliau itu sempat berkata guys, saya ini menjadi seorang pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seorang pengusaha. Karena memang awalnya beliau itu seorang pekerja perusahaan guys, bukan seorang entrepreneur. Nah, perusahaan investasinya yaitu Saratoga Capital ini dikenal sebagai firma investasi terbesar di Indonesia yang memiliki karyawan sebesar 20.000 orang. Namun pada tanggal 10 Juni 2015, ia resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Posisinya kemudian digantikan oleh Michael Suryajaya yang merupakan cucu dari William Suryajaya.
pendiri PT Astra International. Nah, saat ini Sandiaga Uno menjabat sebagai Komite Ekonomi Nasional dan Bendahara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dia juga aktif nih sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan yang menurutnya keberanian serta optimisme adalah kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Nah, diketahui total kekayaan Sandiaga Uno itu guys, sekitar 3,8 triliun rupiah guys, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu pada tanggal 2000 pada September 2016. Saat itu memutuskan untuk maju menjadi sebagai kontestan Pilkada Jakarta. Dan ini kekayaan ini kalau kita bandingkan guys dengan Capres 2024 ini itu masih kalah guys. Capres yang tertinggi itu kan Prabowo, itu masih di angka 2, berapa triliunan gitu guys. Tapi sedangkan Sandiaga ini sudah melebihi guys, sudah 3,8 triliun. Dan ini pun pada tahun 2016. Nah, kemudian menurut data yang dihimpun dari majalah Bisnis Global Asia pada tahun 2017, total kekayaan Sandiaga Uno ditaksir mencapai 7,2 triliun rupiah. Namun pada tahun 2018, total kekayaan Sandiaga Uno ini menyusut guys, hingga sekitar 4,3 triliun rupiah atau sekitar 300 juta dolar. Apakah dana ini digunakan untuk kampanye atau kemana, kita nggak tahu ya, coba komen di bawah. Nah, dari total kekayaannya tersebut, nama Sandiaga Uno masuk dalam jajaran 100 orang terkaya di Indonesia versi majalah Bisnis Global Asia. Dan pada tahun 2022 kemarin, bisa dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Sandiaga per akhir tahun 2022, tepatnya 31 Desember 2022, total harta kekayaan Sandiaga Uno tercatat sebesar 10,99 triliun rupiah, guys. Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu pengusaha terkaya Indonesia yang berkarir di dunia politik. Kali pertama terjun ke politik, Sandiaga Uno bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tahun 2015 di bawah komando Ketua Umum Prabowo Subianto. Nah, ini mungkin salah satu alasan nih guys, kenapa Sandiaga Uno ini mengundurkan diri dari direktur utama perusahaannya yang sudah dirintisnya tersebut. Mungkin itu. Selang 2 tahun kemudian, tepatnya 2017, Sandi mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017. Saat itu, Sandi dipercaya maju bersama Anies Baswedan dan berhasil memenangkan suara terbanyak sebanyak 57% di putaran kedua. Sementara pesaingnya, pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, hanya mengumpulkan 42% suara. Nah, pasangan Anies dan Sandi ini lantas dilantik oleh Joko Widodo pada 16 Oktober 2017. Dan sejak itulah ia mulai berkantor di Balai Kota Jakarta. Dan berdasarkan catatan Tempo, Sandi hanya bertahan 10 bulan saja guys. Tepatnya pada 27 Agustus 2018, Sandi membacakan secara resmi surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hal ini karena ia akan mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan Presiden 2019. Meski begitu, jalan Sandi bersama Prabowo tidaklah mudah. Saat itu, ia harus mundur dari Partai Gerindra untuk bisa maju bersama Prabowo yang sama-sama berasal dari Gerindra. Jika kedua paslon berasal dari partai yang sama, maka dukungan politik akan lebih sulit nih guys mereka dapatkan. Oleh karena itu, Sandilah yang keluar. Karena Prabowo statusnya sebagai ketua partai Gerindranya. Nah,
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Sang Ketua Umum sekaligus pasangan calon Pilpres 2019 Prabowo di Kartanegara 9 Agustus 2018. Namun, dalam kontestasi Pilpres itu, paslon Prabowo Sandi harus menelan pil pahit. Mereka dikalahkan paslon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ketika Pilpres 2019. Dan akhirnya, Sandi memutuskan untuk rehat dari dunia politik dan terlihat menikmati waktu bersama keluarganya. Ia tetap mengunggah kebersamaannya bersama sang istri atau berkunjung ke Amerika menemui kedua putrinya atau bahkan membuat konten YouTube atau juga podcast dan sejenisnya. Pria kelahiran Pekanbaru 28 Juni 1969 itu kemudian bergabung kembali di Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Dan pada 23 Desember 2020, Sandi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Nah, dilantiknya kedua paslon ini masuk ke dalam kabinet Jokowi memupus politik identitas yang sempat mencuat saat Pilpres 2019. Dan kabar mengejutkan dari Sandi saat itu memutuskan pamit dari Partai Gerindra pada Ahad 23 April 2023. Partai yang telah membesarkan nama Sandi di dunia politik. Kabar ini disampaikannya setelah menyambangi rumah Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sukmi Dasko Ahmad di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sandi dikabarkan pula telah menemui Prabowo. Dan pada Rabu kemarin, 14 Juni 2023, Sandi resmi berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kedatangan Sandi di kantor DPP P3 disambut dengan iringan marawis dan tari skapur sirih. Sandiaga mengaku memutuskan bergabung ke partai berlambang Ka'bah itu untuk mewujudkan 4 AS. Adapun 4 AS ini terdiri dari kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan Sandi bertekad akan menyebarkan semangat demi mengusung ekonomi Indonesia. Ia bakal bekerja secara total demi P3. Sandiaga Uno pada awalnya sempat digadang-gadang akan maju sebagai cawapres di kontestasi pemilu 2024 antara mendampingi Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Namun, keputusan sudah diketok dan Sandiaga tidak ikut berkontestasi. Tapi meskipun tidak terpilih, beliau sempat mengatakan bahwa saya all out akan mendukung Ganjar karena ini sudah diputuskan Rapimnas 5 dan 6, di mana kegiatan-kegiatan ini terus kita dorong, imbuh beliau. Tapi menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTubeku semua, tadi merupakan biografi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita, Bapak Sandiaga Uno, yang banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari mulai beliau kecil sampai sekarang. Dan bagaimana jatuh bangunnya beliau dalam berwirausaha sampai akhirnya terjun ke dunia politik. Oke guys, jika dirasa dari penjelasan tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik notifikasinya. Dan sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.